Jadi ABK ini sudah terisi ini plus ini ya, ini plus ini. Dengan total yang kurang itu adalah 11.286. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait CASN tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan membahas terkait usulan formasi CASN tahun 2024 untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, ini Mimin ambil langsung dari Instagram teman-teman dari BKT Jatim ya di sini. Nah, ini adalah informasi yang disampaikan kemarin ya. Nah, ini Mimin akan bacakan, kemudian nanti kita akan bahas ya terkait formasi P3K Guru untuk di Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Pemprov Jatim usulkan 5.650 kebutuhan ASN dalam pengadaan CASN tahun 2024. Nah, ini adalah headline-nya, berarti Pemprov Jatim itu akan mengusulkan sebanyak 5.650 ya kebutuhan ASN dalam pengadaan CASN tahun 2024. Ini adalah data terakhir 3 hari yang lalu ya. Kita tidak tahu apakah akan ada perubahan atau penambahan usul formasi ya, tapi sejauh ini yang diusulkan adalah sebanyak 5.650. Berdasarkan data kekuatan SDM Pemprov Jatim 5 tahun terakhir, faktanya terjadi penurunan hingga 10.313 pegawai negeri sipil akibat pensiun dan mutasi ya. Namun pada tahun 2021 sampai 2023 terdapat pengadaan ASN sejumlah 20.494 pegawai dengan status P3K. Dari total ASN 65.901 Pemprov Jatim, hal tersebut dinilai masih belum mencapai standar kebutuhan ABK ya, analisis beban kerja, yakni kurang lebih 80.000 ASN. Jadi kalau teman-teman lihat dari 65.900 sekian, itu untuk mencapai 8.000 itu kurang lebih masih sekitar 14 ribuan, hampir 15.000 lagi ya. Nah, kemudian menindaklanjuti surat Menpan RB nomor B3540 ini ya, terkait kebutuhan ASN tahun 2024, maka Pemprov Jatim mengusulkan kebutuhan ya. Adapun kebutuhan yang diusulkan Pemprov Jatim terdiri dari 2.314 CPNS dan 3.306 P3K. Dengan rincian untuk teman-teman nakes sebanyak 1.564, kemudian tenaga teknis 3.042 yang paling banyak ya, karena memang yang di bagian teknis itu paling banyak biasanya di setiap daerah. Dan pendidikan sebanyak 1.044 usulan. Jadi, rincian dari 5.650 itu terbagi menjadi ini ya. Pada tanggal 19 sampai 20 Februari 2024, BKD Jatim bersama Biro Organisasi telah melakukan verbal usulan kebutuhan ASN tenaga teknis di masing-masing perangkat daerah OPD ya, untuk memastikan kesesuaian antara kebijakan yang diambil Pemprov Jatim bahwa usulan CPNS nantinya menerapkan prinsip zero growth ya. Usulan terdiri dari 70% lulusan diploma ya dan 30% lulusan sarjana ya. Ini bisa D3 dan ini adalah S1 ya. Serta diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian reformasi birokrasi tematik. Kegiatan verbal ini akan terus berlanjut hingga minggu depan yang akan fokus pada usulan tenaga kesehatan ya. Jadi ini adalah informasi yang kita dapatkan dari teman-teman Jatim dengan alokasi formasi sebanyak 5.650 ya. Nah, ini adalah untuk tenaga guru sebanyak 1.044 usulan. Nah, hari ini Mimin akan bahas terkait statistik untuk guru di Provinsi Jatim sendiri ya. Kita coba analisa. Nah, berikut ini adalah analisis ABK untuk Provinsi Jatim untuk P3K guru ya. Nah, sekedar informasi, tahun ini Provinsi Jatim sendiri itu mengangkat 5.464 ya. Maksudnya ini adalah P3K yang lulus tahun anggaran 2023 dan diangkat di tahun 2024 ya. Jadi terdapat 5.400-an sekian yang sudah diangkat menjadi P3K guru di tahun ini. Nah, ini adalah berdasarkan ABK cut off di Dapodik per 2023 kemarin ya. Ini cut off-nya per Desember 2023 ya kalau Mimin tidak salah. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini memang ABK untuk guru di Provinsi Jatim itu cukup banyak ya. Dengan total 49.320 dengan total semua kebutuhan ya. Kemudian yang sudah ASN ya, ini adalah yang sudah ASN di negeri dan ASN yang di swasta. Totalnya adalah 37.308, kemudian di swasta adalah 726. Jadi ABK ini sudah terisi ini plus ini ya, ini plus ini. Dengan total yang kurang itu adalah 11.286. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa ini adalah total kebutuhan sesuai ABK yang diambil dari Dapodik. Tapi kondisi ini bisa berubah ya. Nanti Mimin jelaskan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sendiri bahwa tadi Jatim itu mengusulkan formasinya adalah 1044 ya, 1044. Jadi bisa bilang bahwa Jatim itu memang memerlukan guru yang cukup banyak sekali ya, karena memang ABK kebutuhannya
mencapai 11.286. Yang tahun ini diusulkan itu adalah 1.044. Nah, kalau kita merujuk teman-teman yang sudah ada di Dapodik ya, di Dapodik itu lebih dari Oktober 2022. Berarti ada teman-teman yang saat ini sudah terdata di Dapodik lebih dari Oktober 2022. Maksudnya sudah mengajar itu dan sudah terrekod di Dapodik lebih dari Oktober 2022 sendiri itu adalah 3.884. Nah, itu ya. Maksudnya seharusnya minimum kalau teman-teman itu ingin dihabiskan. Jadi teman-teman yang saat ini sudah di sekolah negeri ya, ini di negeri karena yang kita bahas adalah di sekolah negeri. Kenapa? Karena memang undang-undang ASN yang baru itu memang ingin bahwa tenaga honor di negeri itu tidak ada lagi di tahun 2024 ini. Di Desember ini adalah batas teman-teman itu honor di negeri ya. Jadi kalau teman-teman di negeri saja yang saat ini masih di Dapodik itu ada 3.884. Nah, ini karena tahun kemarin itu tidak bisa ikut P3K tentunya ya. Karena memang yang diambil itu adalah yang lulusan P1 di tahun kemarin ya. Jadi 2023 Jatim hanya menyelesaikan PR teman-teman yang P1 tentunya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini kurang cukup banyak ya. Teman-teman yang di Dapodik di negeri saja yang lebih dari Oktober dan sudah kurang dari Oktober sorry ya. Sebelum Oktober berarti ya bisa tahun 2021, 2020 dan sebelumnya. Nah, ini adalah yang sudah di Dapodik tetapi ini adalah guru-guru baru tentunya ya, baru 1 tahunan kerja karena lebih besar dari Oktober dengan total 449 gitu ya. Nah, mari kita analisis ya. Jadi sebenarnya di Jatim sendiri harusnya membuka formasi yang cukup banyak biar kesempatan bagi teman-teman. Misalnya ada guru agama Islam yang sudah ada di Dapodik sebanyak 534, ini cukup banyak sekali ya. Yang mungkin tahun ini harus bersaing untuk memperebutkan posisi P3K gitu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat totalnya untuk ABK-nya perlu 2.470, yang sudah PNS ya ASN 1.799 ditambah 20, ini sama-sama ASN tapi ini di DPK di swasta ya. Nah, dengan total kurang ASN itu adalah sebanyak 651. Nah, tapi berbeda mungkin kasusnya untuk beberapa teman-teman seperti guru agama Hindu ya. Misalnya guru agama Hindu, karena di ABK itu kan tetap dihitung satu ya. Sementara mungkin banyak di sekolah-sekolah negeri itu yang untuk guru agama Hindu itu memang atau agama Buddha yang minoritas ini tidak banyak ya. Bisa jadi misalnya di sini 196, tapi sebenarnya tidak sebanyak itu perlunya gitu ya. Makanya ini Mimin bilang bisa lebih kurang dari situ karena mungkin walaupun dibuka sebanyak 196 itu guru yang lamar mungkin tidak akan sebanyak itu ya. Nah, kemudian ada beberapa yang gemuk-gemuk lagi yang cukup banyak ya. Ini maksud Mimin kurangnya ya. Ini yang kurang lagi misalnya adalah guru bahasa Indonesia ini kurang 688. Kemudian guru BK ini kurangnya 2004. Ini cukup banyak sekali ya guru BK. Nah, tapi ada beberapa guru mapel yang memang sudah berlebih gitu ya, distribusinya memang berlebih seperti guru IPA. Nah, ini guru IPA kan sebenarnya sudah tidak ada ya. Guru IPA ini hanya ada pada SMK yang belum menerapkan kurmer ya, masih pakai kurikulum 13 ya. Kemudian misalnya lagi yang minus-minus ya, ini misalnya minus 382 untuk guru PKWU ya, ini sebenarnya sudah berlebih ya karena kemarin memang pengangkatan di tahun kemarin P1 banyak banget yang gurunya PKWU, jadi ini sudah berlebih sebenarnya. Kemudian diikuti dengan penjas orkes 173. Nah, ini juga sudah minus ya untuk Provinsi Jawa Timur. Nah, ini adalah kondisi untuk Provinsi Jawa Timur ya. Dari Jawa Timur teman-teman bisa lihat ada beberapa mapel yang sebenarnya perlu dibuka untuk formasi yang cukup banyak ya ketika kurang ASN-nya memang cukup banyak. Tetapi ada beberapa mapel yang teman-teman bisa lihat juga minus. Nah, sebenarnya yang minus ini harusnya memang tidak perlu ada lagi ya karena memang sudah ABK-nya sudah tercukupi. Nah, kondisional rasio 11.286 ini mengacu kepada ABK di Dapodik ya, perlu teman-teman pahami ya. Nah, ini bisa jadi berkurang atau bisa jadi bertambah. Terus bagaimana untuk Jatim yang buka 1044? Kembali lagi bahwa setiap daerah memiliki kewenangan sendiri ya teman-teman ya. Karena pertimbangan untuk membuka formasi itu harus memikirkan dengan yang namanya anggaran juga ya. Jadi memang Jatim kemarin sudah buka cukup banyak 5.464 kalau Mimin nggak salah yang sudah untuk usul NIP ya. Kemudian tahun ini juga membuka 5.000-an sekian gitu. Jadi memang untuk
CASN sendiri, pertimbangan anggaran itu sangat luar biasa ya. Tapi kita berharap siapa tahu saja Pemprov Jatim memberikan tambahan usulan untuk formasi P3K Guru tahun 2024. Semoga informasi Mimin bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Salam satu data.